Banyak orang berpendapat bahwa uang adalah sumber dari segala kejahatan, menunjukkan kekerasan yang dilakukan manusia karena keserakahan dan keinginan untuk memiliki lebih banyak uang. Namun, ada juga yang berargumen bahwa bukan uang itu sendiri yang menjadi akar dari kejahatan, melainkan kekurangan uang lah yang sering memicu tindakan kriminal. Ketika seseorang khawatir tidak mampu membayar biaya hidup atau memberikan kebutuhan keluarganya, mereka terkadang rela mengorbankan moralitas demi bertahan hidup. Di sisi lain, keserakahan dan perilaku tidak etis juga dapat ditemukan pada mereka yang memiliki kelimpahan harta, sementara banyak orang miskin tetap hidup dengan kemurahan hati dan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan uang memang sangat kompleks. Banyak yang meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, karena kebahagiaan datang dari dalam diri, atau dari hal-hal yang tidak bisa dibeli, seperti cinta, persahabatan, kedamaian batin, dan makna hidup. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa uang bisa membawa kebahagiaan. Dengan uang, kita dapat melakukan hal-hal menyenangkan seperti bepergian keliling dunia, menghadiri festival atau konser, dan menikmati pengalaman hidup yang luar biasa. Uang juga memberikan kebebasan untuk pensiun dini dan hidup tanpa khawatir tentang pekerjaan atau biaya hidup. Namun, apakah benar uang dapat membawa kebahagiaan? Pertanyaan ini selalu memicu perdebatan tanpa akhir, sulit ditemukan jawaban yang benar-benar memuaskan. Satu hal yang pasti, uang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Kecuali untuk beberapa orang dengan keadaan luar biasa, hampir semua dari kita membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Namun, cara kita mengelola uang dan bagaimana kita merasakan nilai dari uang itu berbeda-beda. Ada orang yang hanya membutuhkan sedikit untuk hidup sederhana, sementara ada yang terus-menerus menghabiskan tanpa henti. Beberapa merasa puas dengan gaji yang sederhana dan gaya hidup minimalis, sementara yang lain memiliki kekayaan jutaan dolar tetapi masih menginginkan lebih. Jadi, apakah jumlah uang yang kita miliki benar-benar tidak terkait dengan tingkat kebahagiaan yang kita rasakan? Tidak sepenuhnya. Beberapa penelitian dan filosofi dari tokoh-tokoh seperti Epicurus dan Schopenhauer menunjukkan bahwa uang bisa saja membawa kebahagiaan, asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan bijak. Dalam kehidupan, segala sesuatu memiliki harga, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan dan air, hingga barang mewah seperti jam tangan Rolex senilai 17 juta dolar. Namun, tidak semua pengeluaran memberikan kebahagiaan yang sepadan dengan harganya. Beberapa barang mahal memberikan sedikit kebahagiaan sementara, sedangkan kebutuhan yang mendasar seringkali memberi dampak lebih besar pada kesejahteraan kita. Untuk mengidentifikasi pengeluaran yang bijak, mungkin kita bisa merujuk pada filosofi Epicurus tentang kebahagiaan. Filsuf Yunani kuno ini membedakan antara keinginan yang alami dan keinginan yang tidak perlu. Dia juga memisahkan keinginan alami yang penting untuk bertahan hidup, seperti makan saat lapar, minum saat haus, dan beristirahat. Ini adalah kebutuhan dasar yang tidak hanya alami, tetapi juga penting untuk keberlangsungan hidup. Sebaliknya, keinginan alami yang tidak perlu, seperti ingin makan makanan mewah, menjalin hubungan sosial yang luas, atau memenuhi hasrat seksual, bukanlah kebutuhan untuk bertahan hidup. Keinginan yang tidak perlu, seperti memiliki Rolex 11 juta dolar, tidak penting untuk bertahan hidup dan tidak termasuk dalam keinginan alami. Kita tidak benar-benar membutuhkan jam tangan mahal itu. Keinginan untuk memilikinya seringkali datang dari norma sosial, pengaruh pemasaran, atau tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Lebih dari itu, keinginan untuk barang-barang mewah tidak pernah bisa benar-benar memuaskan, seperti halnya keinginan untuk makan ketika lapar atau minum saat haus. Setelah mendapatkan barang mahal yang tidak diperlukan, kita cepat merasa bosan. Tidak ada batas alami untuk keinginan semacam ini. Sehingga setelah kita mencapai sesuatu, kita sering menginginkan lebih banyak lagi. Pengetahuan ini mengajarkan kita bahwa meskipun uang memang penting untuk hidup, cara kita menggunakannya dan bagaimana kita mengelola keinginan kita jauh lebih penting dalam menentukan apakah uang bisa membawa kebahagiaan atau tidak. Uang bisa membeli kenyamanan dan kebebasan, tetapi kebahagiaan yang berkelanjutan datang dari kemampuan kita untuk membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ilusi sosial.
Uang bukanlah satu-satunya faktor penentu kebahagiaan. Tetapi lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Ketika seseorang membutuhkan barang-barang mewah untuk merasa puas, mereka harus menempuh jalan yang sulit penuh dengan kekhawatiran. Takut kehilangan, takut gagal mencapai keinginannya, dan terjebak dalam tekanan untuk bekerja lebih keras demi memuaskan hasratnya. Selain itu, akumulasi kekayaan yang berlebihan akan menjadikan seseorang target dalam pandangan orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Epicurus, kebahagiaan sejati tidak datang dari keinginan yang berlebihan. Sebaliknya, kebahagiaan diperoleh dengan memenuhi keinginan-keinginan alami kita. Pemenuhan kebutuhan alami seperti makan, minum, dan beristirahat jauh lebih mudah dan murah dicapai dibandingkan dengan memenuhi keinginan-keinginan mewah. Coba pikirkan, dengan 17 juta dolar, berapa banyak makanan dan minuman yang bisa kita beli? Jelas, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang sepanjang hidupnya, bahkan mungkin lebih dari 10 generasi. Epicurus pernah berkata, kekayaan alamiah memiliki batas dan mudah diperoleh, tetapi kekayaan yang berasal dari keinginan berlebihan selalu berada di luar jangkauan. Meskipun contoh tentang jam tangan Rolex 17 juta dolar mungkin terdengar ekstrem, namun pelajaran penting dari Epicurus tetap relevan. Kebahagiaan tidak berasal dari akumulasi harta, melainkan dari kemampuan kita untuk menjaga agar keinginan tetap sederhana dan mudah dipenuhi. Cara tercepat untuk mencapai kepuasan adalah dengan menjaga keinginan kita tetap dalam batas yang realistis dan terjangkau. Mengejar keinginan yang berlebihan bukanlah strategi yang efektif untuk mencapai kebahagiaan. Usaha yang dikeluarkan seringkali tidak sebanding dengan hasilnya. Selain itu, sebuah penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa membeli banyak kesenangan kecil justru memberikan kebahagiaan lebih daripada hanya mengandalkan beberapa kesenangan besar. Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah kebutuhan untuk menghasilkan uang demi kelangsungan hidup. Bagi kebanyakan orang, uang didapat dari bekerja. Namun, jika seseorang memiliki cukup uang, mereka tidak perlu bekerja untuk bertahan hidup, dan dengan demikian terlepas dari tekanan pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Pada titik inilah kita bisa menerapkan filosofi Epicurus. Hidup sederhana, mengurangi tekanan untuk bekerja tanpa henti, dan fokus pada kebahagiaan sejati. Namun, ini tidak berarti bahwa bekerja itu salah. Banyak orang bahagia dengan pekerjaannya, karena mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, membeli apa yang diinginkan, dan menikmati waktu luang. Namun, bagi sebagian orang, mengorbankan waktu dan energi untuk uang menjadi sumber ketidakbahagiaan. Mereka ingin menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal lain, seperti belajar filsafat atau menciptakan karya seni. Bagi mereka, uang tidak hanya menjadi alat untuk membeli kebahagiaan, tetapi juga untuk membeli waktu. Arthur Schopenhauer, seperti Epicurus, juga membedakan antara berbagai jenis kebahagiaan. Dia menyebut kebahagiaan yang lebih rendah sebagai gerakan kehendak, yang selalu harus dibayar dengan penderitaan, seperti bermain kartu, pacuan kuda, perjalanan wisata, dan segala bentuk hiburan yang merangsang indera. Namun, ia lebih menghargai kebahagiaan yang lebih tinggi, yang bersumber dari kecerdasan, berpikir, mengamati, bermeditasi, menikmati puisi atau musik, belajar, membaca, menciptakan, berfilsafat, dan aktivitas-aktivitas intelektual lainnya. Kekayaan batin ini relatif murah, tidak memerlukan banyak uang atau energi fisik. Namun, satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk menikmati kebahagiaan intelektual ini adalah waktu. Schopenhauer pernah berkata, orang yang kaya secara batin tidak menginginkan apapun dari luar, kecuali hadiah tak terlihat berupa waktu luang tanpa gangguan, untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan intelektualnya, yaitu untuk menikmati kekayaan dirinya sendiri. Singkatnya, dia ingin mendapatkan izin untuk menjadi dirinya sendiri sepanjang hidupnya, setiap hari dan setiap jam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang menghargai kegiatan intelektual, tetapi juga bagi siapa saja yang lebih mengutamakan waktu luang daripada harta benda. Menggunakan uang untuk membeli waktu adalah investasi yang sangat berharga. Sebuah penelitian dari Universitas British Columbia menunjukkan bahwa menggunakan uang untuk membeli waktu berkorelasi dengan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Misalnya, kita bisa membeli waktu dengan menyewa jasa pembersih rumah atau koki. Dalam beberapa kasus, ketika seseorang telah mencapai tingkat kekayaan yang cukup,
mereka dapat terhindar dari keharusan bekerja setiap hari. Misalnya, mereka bisa menyewa orang lain untuk menghasilkan pendapatan atau hidup dari hasil investasi. Konsep ini dikenal dengan sebutan kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukan berarti harus menjadi sangat kaya, melainkan memiliki sumber daya yang cukup untuk hidup sesuai dengan keinginan tanpa tekanan finansial. Jika kita ingin menghabiskan sebagian besar waktu untuk kegiatan intelektual atau menikmati kesenangan sederhana ala Epicurus, maka uang menjadi alat untuk mewujudkan gaya hidup tersebut. Bagi banyak orang, atau mungkin kebanyakan dari kita, menabung adalah hal yang penting agar kita bisa mencapai kebebasan finansial yang memadai untuk pensiun dan menjaga modal yang dibutuhkan. Semakin sedikit kita menghabiskan uang, semakin sedikit pula uang yang kita perlukan, sehingga mencapai kebebasan finansial menjadi lebih mudah. Selain itu, Schopenhauer menekankan bahwa kita harus melihat harta sebagai sarana untuk melindungi diri dari berbagai kemalangan dan risiko, bukan sebagai alasan untuk segera menghabiskannya. Ia berkata, jika seseorang memiliki kekayaan independen, ia harus menganggapnya sebagai benteng pertahanan dari berbagai kejahatan dan kesialan yang mungkin dihadapi, bukan sebagai izin untuk mengejar segala bentuk kesenangan duniawi atau kewajiban untuk menghabiskannya dengan cara itu. Apapun kondisi keuangan Anda saat ini, bayangkan jika Anda memiliki sejumlah uang yang bisa dibelanjakan dengan bebas. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya uang itu digunakan agar memberikan manfaat yang paling besar? Apakah harus membeli barang-barang materi, atau ada cara lain yang lebih memuaskan untuk menggunakan uang tersebut? Keputusan bagaimana membelanjakan uang tentu ada di tangan kita masing-masing. Namun, penelitian menunjukkan bahwa menghabiskan uang untuk pengalaman seringkali memberikan kebahagiaan jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan membeli barang-barang materi. Profesor Ab Dijksterhuis dari Belanda, penulis berbagai buku tentang kebahagiaan, menyimpulkan bahwa uang membuat manusia lebih bahagia jika digunakan untuk membiayai pengalaman, seperti perjalanan. Profesor psikologi Dr. Thomas Gilovich juga telah melakukan penelitian selama 20 tahun yang menunjukkan bahwa pengalaman memberi kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada memiliki barang. Dalam sebuah artikel di Forbes, Gilovich menjelaskan 3 alasan mengapa kepemilikan barang cenderung membawa kebahagiaan yang lebih singkat dibandingkan dengan pengalaman. Pertama, manusia cepat terbiasa dengan hal-hal baru. Misalnya, membeli mobil baru mungkin membuat kita bersemangat pada awalnya, tetapi perasaan itu dengan cepat memudar, dan mobil tersebut menjadi bagian biasa dari kehidupan kita. Kedua, kita cenderung terus menaikkan standar kita. Setelah terbiasa dengan mobil tersebut, kita mulai menginginkan yang lebih baik. Kepemilikan barang-barang materi hanya memberikan kepuasan sementara. Hal-hal yang dulunya kita inginkan, ketika sudah tercapai, kehilangan kemampuan untuk membuat kita merasa puas. Epicurus pernah berkata, jangan merusak apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang tidak Anda miliki. Ingatlah bahwa apa yang Anda miliki sekarang adalah hal-hal yang dulu Anda inginkan. Ketiga, Gilovich menunjukkan bahwa barang-barang materi seringkali membawa kita ke dalam lingkaran perbandingan sosial. Ketika kita memiliki sesuatu, kita secara tidak langsung cenderung membandingkannya dengan milik orang lain. Dan seringkali ini menimbulkan perasaan kurang puas. Sedangkan pengalaman lebih sulit untuk dibandingkan dan lebih bersifat personal. Pengalaman membawa kita pada kenangan, memperkaya perspektif hidup, dan membentuk identitas kita secara mendalam. Pengalaman hidup juga sulit diukur dengan standar materi, sehingga lebih bebas dari tekanan sosial yang muncul akibat perbandingan. Akhirnya, kesimpulan dari berbagai penelitian ini adalah bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui materi, melainkan melalui pengalaman yang bermakna, penggunaan waktu yang bijaksana, dan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana yang benar-benar penting bagi hidup kita. Manusia cenderung membandingkan apa yang mereka miliki dengan orang lain. Mobil baru yang Anda beli mungkin kehilangan nilainya saat teman Anda membeli mobil yang lebih bagus, dan ini bisa mendorong Anda untuk ingin mengupgrade. Paradoks dari kepemilikan barang adalah asumsi keliru bahwa sifat permanen dari benda-benda materi akan memberikan kepuasan yang lebih lama daripada pengalaman.
Jadi, mengapa pengalaman menjadi investasi yang lebih baik dalam kebahagiaan dibandingkan dengan kepemilikan materi? Meski barang-barang seperti televisi, mobil, atau rumah dapat bertahan selama bertahun-tahun, sedangkan pengalaman seperti perjalanan atau menonton konser hanya berlangsung sejenak, penelitian menunjukkan bahwa pengalaman membawa kebahagiaan yang lebih tahan lama. Pengalaman tidak hanya sekadar momen singkat, mereka menjadi kenangan, cerita, dan perasaan koneksi dengan hidup yang tidak bisa ditawarkan oleh barang materi. Kebahagiaan dari pengalaman tidak hanya datang saat kita menjalani momen tersebut, tetapi juga dari antisipasi sebelum pengalaman, proses merencanakannya, saat kita menikmatinya, hingga memori yang kita simpan sepanjang hidup. Berbeda dengan benda yang bisa rusak atau kehilangan nilainya, pengalaman menjadi bagian dari identitas kita yang tak bisa diambil oleh siapapun. Selain itu, pengalaman tidak bisa dibandingkan secara langsung seperti barang-barang fisik. Setiap pengalaman itu pribadi dan unik, membuatnya sulit untuk diukur dengan standar orang lain. Inilah sebabnya, pengalaman orang lain tidak akan dengan cepat mengurangi nilai dari pengalaman kita. Selain membeli waktu dan pengalaman, ada cara lain untuk menggunakan uang yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Menggunakannya untuk membuat orang lain bahagia. Konsep memberi ini telah menjadi bagian dari banyak tradisi agama. Misalnya, dalam agama Kristen, kasih amal adalah salah satu dari 7 kebajikan surgawi, dan banyak organisasi amal lahir dari akar Kristen. Dalam Islam, zakat adalah bentuk sedekah yang dianggap sebagai kewajiban setiap Muslim, dan menjadi salah satu dari 5 rukun utama Islam. Dalam Buddhisme Theravada, kemurahan hati, dana, adalah salah satu dari 10 paramita, atau kebajikan sempurna, yang dikembangkan dalam perjalanan menuju pencerahan. Namun, di luar tujuan agama dan moral, tindakan memberi juga memiliki dampak positif pada emosi kita. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Elizabeth Dunn dari Universitas British Columbia menunjukkan bahwa kita dapat menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri dengan menyumbangkan uang kepada kegiatan amal. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Universitas Boston, Dunn menjelaskan bahwa bukan hanya tindakan memberi yang penting, tetapi cara kita melakukannya yang menentukan seberapa besar kebahagiaan yang kita rasakan. Dan menyoroti beberapa faktor kunci yang mengubah perbuatan baik menjadi perasaan baik. Faktor pertama adalah koneksi. Kita lebih mungkin merasakan kebahagiaan dari memberi ketika kita benar-benar merasa terhubung dengan orang atau organisasi yang kita bantu. Faktor kedua adalah dampak. Jika kita dapat melihat dengan jelas perbedaan yang dibuat oleh perbuatan baik kita, itu akan memicu manfaat emosional yang besar dari kemurahan hati. Dan yang terakhir adalah pilihan. Cara tercepat untuk kehilangan kebahagiaan dari memberi adalah ketika merasa dipaksa untukkannya. Dengan demikian, melalui tindakan amal, uang bisa membawa kebahagiaan jika kita menggunakannya untuk membantu orang-orang yang kita rasakan ada ikatan, dan jika kita melakukannya atas pilihan kita sendiri. Peneliti pasca doktoral di Universitas Leiden, Mara van der Meulen, menjelaskan bahwa tindakan memberi membawa dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Memberi bukan hanya soal nilai finansial yang terlibat, tetapi juga bagaimana tindakan ini menciptakan perasaan puas dan bermakna yang sulit diukur oleh materi. Jadi, dengan memberi, kita tidak hanya menambah kebahagiaan orang lain, tetapi juga mengisi kehidupan kita dengan makna dan koneksi yang lebih mendalam. Dia berkata, dalam jangka pendek, tindakan memberi kita perasaan positif, yang dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kehangatan dari memberi. Namun, efeknya tidak hanya berhenti di situ, karena dalam jangka panjang, memberi juga memperkuat hubungan kita dengan penerima. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang, mereka cenderung membantu kita saat kita berada dalam kesulitan di masa depan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa orang yang murah hati cenderung lebih disukai oleh orang lain. Dan mereka yang memiliki banyak teman umumnya lebih bahagia daripada mereka yang merasa kesepian. Namun, dampak dari memberi terhadap kebahagiaan seseorang bisa berbeda-beda tergantung pada individu. Beberapa orang mungkin tidak merasa bahagia ketika memberi, karena faktor seperti kepribadian,
pengalaman masa kecil, dan tradisi keluarga memainkan peran penting. Bagi sebagian orang, kebahagiaan dari memberi mungkin tidak datang secara alami, sementara yang lain merasakan kebahagiaan instan setiap kali mereka membantu orang lain. Kesimpulannya adalah, uang bisa membeli kebahagiaan jika kita tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak. Menghabiskan uang untuk hal sederhana, seperti mengalokasikan waktu, menikmati pengalaman bermakna, dan membantu orang lain adalah beberapa cara terbaik untuk memanfaatkan uang. Kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan materi, tetapi dari pengalaman dan koneksi yang kita bangun dengan sesama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kontennya bermanfaat, jangan lupa like, bagikan dengan teman-teman, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.